Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 723. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Selain itu, dia juga tahu bahwa Qin direkomendasikan oleh Master Mu Gutian. Dia tidak bisa membantu, tetapi diam-diam melirik Master Mu Gutian. Hanya untuk menemukan bahwa Master Mu Gutian sangat tenang dan santai. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pemandangan ini. Saya sudah katakan bahwa anak ini hanya bermain-main. Saya sekarang curiga bahwa anak ini membayar untuk lulus ujian sertifikasi. Kata Yun Dongguang. Dia nampak mencibir. Dia sangat berharap Qin akan tersingkir. Karena dengan itu dia punya 100 alasan untuk membunuh Qin. Jejak niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Pada saat ini seluruh alun-alun juga telah membicarakan Qin karena penampilan Qin terlalu mengejutkan. Qin ini, dia bahkan tidak mengerti pemurnian sama sekali. Dia tidak bisa merasakannya dan dia bahkan tidak dapat menggambar. Dia hanya berdiri di tangga dengan bodohnya dalam keadaan linglung. Lihat, Tuan Muda Balai Harta Karun hampir selesai menggambar. Di samping Yun Mengje juga hampir selesai menggambar lapisan pertama. Tetapi Qin ini sebenarnya masih tidak bergerak. Ya Tuhan, bukankah kualifikasi Qin untuk penilaian telah dibeli? Semua orang tidak bisa menahan berkata-kata, dan pada awalnya mereka takut akan dominasi dan kekuatan Qin. Namun sekarang mereka mulai membicarakan Qin. Jika Qin benar-benar berani membuat lelucon tentang Tianjuo, maka dia benar-benar tamat. Tidak peduli bagaimana Tianjuo itu tidak akan berguna, dan Gedung Wangu tidak akan bisa menyelamatkannya. Di antara semua orang hanya Aoli dan Ao Qingling yang percaya kepada Qin tanpa ragu. Mereka percaya bahwa Qin pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Hahaha. Mereka semua mengatakan bahwa 12 lapisan formasi adalah mimpi buruk. Saya tidak berpikir itu sulit. Pada saat ini suara tawa ceria keluar, itu adalah Bai Yutang. Saya melihat tangannya menjentikan pola kompleks. Dan segera langkah pertama tiba-tiba bersinar, dan pada saat yang sama Bai Yutang langsung melangkah ke lapisan kedua. Hei, Tuan Muda ini adalah yang pertama. Pria kecil gendut itu mengguncang poninya. Bai Yutang sangat narsis sehingga semua orang tidak bisa berkata apa-apa. Namun dia memang menakutkan. Dan tidak butuh waktu lama untuk penilaian dimulai. Dan dia adalah orang yang pertama menginjak lapisan kedua. Yang cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya sangat kuat. Pada saat suara Bai Yutang turun, cahaya terang menyala lagi. Tidak jauh dari sana, Yun Mengje juga menyelesaikan garis besar lapisan pertama dan melangkah ke lapisan kedua. Hanya 2 atau 3 napas lebih lambat dari Bai Yutang. Namun ekspresi Yun Mengje sangat jelek. Dia bukan orang pertama yang melangkah ke lapisan kedua. Dia menatap Bai Yutang dengan dingin dengan semangat juang yang tak tertandingi di matanya. Tuan Muda dari Balai Harta Karun, tentu saja, namun akan lebih menyegarkan jika saya menginjak karakter seperti itu, bukan? Semangat juang di hati Yun Mengje mendidih. Dan pada saat yang sama dia menoleh dan melihat ke bawah. Dia ingin menemukan Qin untuk melihat di mana Qin berada. Namun sesaat kemudian Yun Mengje tidak bisa menandiri untuk tetap linglung. Apa yang dia lihat? Qin linglung pada langkah pertama. Dan sepertinya dia bahkan belum mulai membuat sketsa. Apakah orang ini tidak tahu apa-apa? Kata Yun Mengje, sebelumnya dia masih khawatir tentang apakah Qin dapat lulus ujian Master Pemurnian Tianjuo atau tidak. Dan bahkan khawatir bahwa bakat pemurnian Qin akan sangat kuat. Namun sekarang Yun Mengje benar-benar terdiam. Kali ini anak ini pasti mati. Yun Mengje menoleh dan tidak memperhatikan Qin lagi. Tetapi dengan cepat menyadari pola formasi pada lapisan kedua. Tujuannya adalah Bai Yutang. Selama dia melampaui Bai Yutang, dia akan benar-benar membuat sensasi di negara bagian besar. Dan bahkan langsung membuat nama di rumah mansion Guanghan.
Mengapa orang bodoh datang ke sini untuk menjadi master pemurnian? Kata Bayu Tang seraya melirik Qin dan menggelengkan kepalanya. Bukankah anak ini sangat pandai sebelumnya? Ternyata itu hanyalah sampah. Dia berhenti memperhatikan Qin dan memahami perasaannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan semangat juang dari Yun Mengje? Jenius negara kecil ini berani menantangnya. Tuan muda ini akan memberitahumu apa itu jenius yang sebenarnya. Bersamaan dengan kerja keras kedua orang itu berdengung, satu demi satu cahaya terang menyala, dan banyak penyuling sudah mulai menginjakkan kaki di lantai kedua. Pertama beberapa ratus, lalu beberapa ribu, dan akhirnya puluhan ribu. Kurang dari waktu setengah batang dupa, kebanyakan orang sudah melangkah ke lapisan kedua. Ini wajar, paling tidak yang bisa ikut penilaian Tianjuo. Ini wajar, paling tidak orang yang bisa ikut penilaian master pemurnian Tianjuo. Bagaimana mungkin itu bahkan tidak melewati langkah pertama? Dapat dikatakan bahwa sebelum 3 lapisan pertama, hampir tidak ada orang yang akan tersingkir. Tetapi pada saat ini Qin masih tidak bergerak. Dan melihat itu, Tuan Gedung Wangu hampir tidak bisa duduk diam. Bahkan Aoli dan yang lainnya sedikit bingung. Mengapa Chen Shao masih tidak bergerak sampai sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Qin mengerutkan kening sambil menahan tekanan dari surga ke-12 dari formasi suci. Sambil memikirkan apa yang sedang terjadi. Bagaimana saya bisa merasakan pola formasi? Pasti ada sesuatu di dalamnya yang saya tidak tahu, kata Qin. Sesaat kemudian Qin akhirnya menyadari bahwa untuk melewati surga ke-12 dari formasi suci ini adalah dengan menggunakan kekuatan mental atau yang disebut juga kekuatan spiritual. Ternyata ini adalah penilaian kekuatan mental, karena semakin kuat basis kultivasi, semakin kuat ketahanan mental yang dibutuhkan. Jika basis kultivasi rendah, ketahanan mental yang dibutuhkan akan lebih rendah. Qin menertawakan dirinya sendiri. Dia memperkirakan bahwa di antara para penyuling yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian, dialah satu-satunya yang tidak memahami hal ini. Segera setelah kekuatan mental Qin ditampilkan, tekanan Yuan Suci di sekitarnya langsung berkurang. Tetapi setelah tekanan Yuan Suci menurun, Qin mendengar suara campuran yang tak terhitung jumlahnya, dan kejutan mental yang tak terhitung jumlahnya yang mengganggu pikirannya. Qin menyadari bahwa sebuah pola formasi khusus mulai muncul. Sekarang selama Qin menggambar pola ini secara menyeluruh, dia bisa melewati lapisan pertama. Memang jika Qin menggambar langsung sekarang, dia memang bisa langsung masuk ke lapisan kedua. Tetapi dengan cara ini, dia kehilangan signifikansi penilaian. Dia bahkan bisa bergegas langsung ke lapisan ke-6 secepat mungkin untuk mengakhiri penilaian putaran pertama. Tetapi setelah akhir, pencapaian dalam metode formasi tidak akan meningkat sama sekali. Tetapi dia telah lulus penilaian. Menurut penguji sebelumnya, jelas bahwa semakin tinggi formasi suci, semakin lama dia bertahan, semakin banyak panen yang bisa didapatkan. Saya mengerti. Tiba-tiba Qin merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia duduk bersila dan langsung menarik kekuatan mentalnya yang menakutkan. Tiba-tiba paksaan Yuan Suci yang mengerikan menyelimutinya. Dan kemudian Qin melepaskan sedikit kekuatan spiritual. Segera setelah kekuatan spiritualnya dilepaskan, paksaan Yuan Suci Qin tiba-tiba melemah. Kemudian Qin meningkatkan persepsinya secara ekstrim dan mencoba yang terbaik untuk memahami pola formasi khusus ini tanpa meningkatkan kekuatan mentalnya. Saya melihatnya, kata Qin. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menebaknya dengan benar. Selanjutnya Qin mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa pada saat ini dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di lantai pertama. Dan semua peserta master pemurnian telah mencapai lantai 3. Dan bahkan sebagian besar dari mereka telah mencapai lantai 3. Tetapi Qin tidak peduli. Qin tidak khawatir tentang batas waktu sebatang dupa. Qin duduk tetapi dengan hati-hati merasakan pola formasi yang samar. Pada awalnya pola formasi ini sangat kabur dan hanya sekilas yang bisa dilihat sesekali. Tetapi lambat laun persepsi Qin mulai menjadi halus dan semua gangguan di depannya menjadi sangat jelas dalam persepsinya. Dan pola formasi juga mulai menjadi jelas.
Waktu untuk sebatang dupa akan tiba. Apakah Kincen ini benar-benar akan dieliminasi? Ya, masih ada selusi napas dan itu akan mencapai waktu batas sebatang dupa. Saya tidak menyangka bahwa Kincen ini sama sekali bukan master pemurnian. Penipuan, pasti ada penipuan di dalamnya. Saat ini di alun-alun, perhatian semua orang terfokus kepada Kincen. Dan bahkan tidak ada yang memperhatikan Bayu Tang ataupun Yun Mengje yang telah mencapai lantai 3. Langkah pertama penilaian putaran pertama dieliminasi. Setelah hal seperti itu terjadi, Kincen pasti akan menjadi bahan tertawaan. Dan juga pertaruhan antara Kincen dan Penatua Cuye, Kincen pasti akan mati. Oleh karena itu ada banyak diskusi, ada cibiran dan juga ejekan pada semua orang yang menonton. Saat ini di atas langit, mata Tuan Konoha juga sangat suram dan kemarahan yang mengerikan muncul di tubuhnya. Sementara Penatua Cuye menghela napas dalam dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan tak berdaya. Hei, lihat, Kincen sudah mulai menggambar pola formasi. Pada saat ini sebuah seruan terdengar, langsung menarik perhatian semua orang. Pada langkah pertama, Kincen benar-benar bergerak dan mulai menggambar pola. Pada akhirnya hanya tersisa 10 napas. Bukankah anak ini merasa putus asa dan menulis sembarangan? Sungguh lelucon. Hei, pola ini sangat spesial. Sepertinya itu bukan pola garis acak. Kerumunan membuka mata mereka lebar-lebar. Pada langkah pertama, Kincen dengan cepat menyapu tangan kanannya. Dan dalam beberapa gerakan dia menguraikan pola khusus. Segera cahaya jernih mekar dan lapisan pertama tiba-tiba menyala. Pada saat yang sama, ketika hanya beberapa napas yang tersisa dari saat-saat terakhir, Kincen melangkah langsung ke lapisan kedua. Sukses, berhasil. Sial, apakah aku terpesona? 3 napas. Ketika hanya tersisa 3 napas terakhir, Kincen benar-benar berhasil. Kerumunan menjadi gila, beberapa orang mencubit diri mereka sendiri dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Anak ini memiliki keberuntungan yang bagus. Saat ini Yun Mengje tambah sadar melirik Kincen. Tetapi dia juga terpana, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Karena di saat-saat terakhir, di saat 3 napas terakhir akan selesai, Kincen benar-benar lolos lapisan pertama. Yun Mengje yang sebelumnya sangat bersemangat, sekarang dia tenggelam lagi. Butuh waktu lama untuk melewati lapisan pertama. Saya tidak percaya bahwa Anda bisa melewati lapisan kedua. Di atas langit, Yun Dongguang nampak mengejek. Dia sudah menunggu Kincen tersingkir, dan dia akan menyerang secara langsung, tetapi Kincen benar-benar memasuki lapisan kedua. Kincen, keberuntungannya benar-benar bagus. Ahli top lainnya juga tidak bisa menahan untuk berkata-kata. Itu, Master Mu Gutian bergumam. Dia menatap posisi pola formasi khusus yang digariskan oleh Kincen. Dan jejak keraguan juga keterkejutan muncul di matanya. Saat ini setelah memasuki lapisan kedua, Kincen benar-benar tidak terburu-buru. Dia kemudian tenggelam di dalamnya dan di bawah kesulitan terbesar dia merasakan jejak pola formasi yang samar. Pada saat yang sama kekuatan mental Kincen perlahan membaik dengan persepsinya. Kincen tidak menyangka penilaian surga ke-12 dari formasi suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mentalnya. Anda harus tahu bahwa pada titik Kincen tidak mudah untuk meningkatkan bahkan sedikit dari kekuatan mental. Dan seringkali hanya setelah tingkat kultivasi ditingkatkan, kekuatan mental juga dapat membuat terobosan. Tetapi sekarang Kincen benar-benar merasa bahwa kekuatan mentalnya perlahan meningkat. Namun melihat Kincen yang bertahan di lapisan kedua sangat lama, semua orang nampak mencibir lagi. Waktu terus berlalu, tepat ketika Kincen sudah lama berada di lapisan kedua dan akan tersingkir lagi, Kincen tiba-tiba bergerak. Tangannya dengan cepat bergerak dan dalam sekejap, pola formasi yang mewakili langkah kedua muncul. Dan pada saat yang sama, cahaya jernih menyala dan Kincen kemudian melangkah ke lapisan ketiga. Sial, anak ini sangat beruntung. Banyak orang langsung terdiam, mereka bahkan mengira Kincen akan tersingkir lagi. Namun tanpa diduga, pada saat-saat terakhir, Kincen sekali lagi menyelesaikan penilaian lapisan kedua dan tiba-tiba memasuki lapisan ketiga. Ini membuat mata semua orang jatuh ke tanah.
Lapisan ketiga, aku yakin anak ini tidak akan bisa melewati lapisan ketiga. Ya, betapapun beruntungnya dia akan gagal di lapisan ketiga kan? Semua orang membicarakannya, dan saat ini di atas langit Yun Dongguang mau tidak mau menus dingin. Anak ini benar-benar beruntung. Sialan. Master Mu Gutian mencibir dan berkata, tetapi dia berhenti berbicara menatap tempat Qin Chen dengan kegembiraan di matanya. Saya khawatir di antara semua orang, dia adalah satu-satunya yang dapat melihat bahwa Qin Chen merasakan surga ke-12 dari formasi suci. Mu Gutian sangat merasakan bahwa keadaan Qin Chen saat ini tampaknya benar-benar menggunakan formasi suci surga ke-12 ini untuk meningkatkan kekuatan dirinya sendiri. Tuan Mu Gutian, apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata Mu Gutian, Tuan Konoha tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Chen di bawah. Sebagai kepala penguji penilaian Master Pemurnian Tianjuo, dia secara alami tahu lebih baik daripada yang lain tentang keefektifan formasi surgawi ke-12. Saya juga telah mendengar rumor ini. Mungkinkah Qin Chen? Dia menatap Qin Chen dengan keterkejutan di kedalaman matanya. Saat ini penilaian di bawah masih berlanjut. Ketika Qin Chen menginjak lantai 3, Bayu Tang dan Yun Mengje terkuat sudah menginjak lantai 5. Ketika Qin Chen menginjak lapisan ketiga, Bayu Tang dan Yun Mengje terkuat sudah menginjak lapisan kelima. Pada titik ini, beberapa peserta penyulingan telah tereliminasi secara bertahap. Namun di saat semua orang telah memasuki lantai 4 dan mulai tereliminasi, saat ini Qin Chen adalah satu-satunya orang yang berada di lapisan ketiga. Hei, lihat, Tuan Balai Muda Bayu Tang dari Balai Harta Karun telah melangkah ke lapisan ke-6. Saat ini terdengar keributan dari kerumunan, dan akhirnya orang pertama melangkah ke lapisan ke-6. Hahaha, sepertinya Tuan Muda ini masih yang pertama, kata Bayu Tang. Dia berdiri di lapisan ke-6 sambil terkekeh. Penampilan Bayu Tang sangat sombong, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di dunia ini yang kuat selalu diistimewakan, dan bakat Bayu Tang secara alami meyakinkan semua orang yang hadir. Kurang ajar, Yun Mengje menggertakkan giginya dan wajahnya terlihat jelek. Setelah Bayu Tang melangkah ke lapisan ke-6, dia pun akhirnya melangkah ke lapisan ke-6. Yun Mengje adalah yang kedua. Kerumunan itu menjadi sensasional. Keduanya sudah sangat jauh di depan. Mereka benar-benar berimbang. Sebagai perbandingan, Qin Chen terlalu lemah. Dan Master Pemurnian yang tersisa berada di lapisan keempat atau lapisan kelima. Hanya Qin Chen yang masih berada di lapisan ketiga. Untungnya Qin Chen saat ini tidak memiliki ketegangan atau kepanikan di wajahnya. Dia selalu terlihat sangat tenang, membuat orang tidak bisa berkata-kata dan bertanya-tanya, dari mana kepercayaan diri Qin Chen itu berasal? Waktu sebatang dupa dengan cepat berlalu dalam sekejap mata. Tepat ketika ada lebih dari 10 napas tersisa di lantai ketiga, mata semua orang tertuju kepada Qin Chen. Ini adalah lapisan ketiga. Qin Chen seharusnya tidak seberuntung sebelumnya kan? Namun pada saat mata semua orang beralih kepada Qin Chen, mereka melihat Qin Chen bergerak dengan tiba-tiba. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka. Ada pelangi ilahi yang meroket, tangannya menjentikan. Dan formasi yang mengandung napas pamungkas langsung digariskan, membentuk pola formasi yang sempurna. Ketika pola formasi ini menyala, langkah ketiga melintas dan Qin Chen melangkah keluar. Dan setelah 3 napas terakhir, dia langsung melangkah dan memasuki lapisan keempat. Sukses lagi. Semua orang menatap Qin Chen dengan tatapan kosong. Jika saat ini semua orang tidak menyadari bahwa Qin Chen sendiri yang sengaja menunda sampai pada saat-saat terakhir, maka itu akan terlalu bodoh. Apakah Qin Chen ini dapat menguraikan polanya, tetapi dia sengaja menunda sampai saat-saat terakhir untuk lulus penilaian? Ya, pasti demikian. Jika tidak mungkin menjelaskan mengapa dia bisa lulus penilaian pada menit-menit terakhir 3 kali berturut-turut. Tapi, apa tujuannya melakukan ini? Ya, apa? Semua orang bingung dan tidak bisa mengetahuinya. Anak ini baru saja membodohiku. Yun Dongguang juga marah dan matanya terlihat dingin. Dia juga mengerti bahwa Qin Chen pasti menunggu sampai saat-saat terakhir
untuk melewati lapisan demi lapisan. Akibatnya semua orang mengira bahwa Qin-Chen kurang beruntung. Ketika Qin-Chen melangkah ke lapisan keempat, kali ini dia tidak terus berhenti dan merasakan, sebaliknya dia menyapu kekuatan mental, langsung menghilangkan gangguan di sekitar. Ketika saya berada di lantai 3, saya merasa pola formasinya sudah sedikit bergumul, dan saya terus merasakannya, dan kekuatan spiritual saya tidak meningkat lagi. Jelas, pemahaman saya tentang lapisan ke-12 dari formasi suci ini telah mencapai titik ekstrim, kata Qin-Chen seraya menggelengkan kepalanya. Dia tahu keadaannya dengan sangat baik. Peningkatan kekuatan mentalnya 20% telah mencapai batasnya. Selanjutnya, ayo lari secepat mungkin, kata Qin-Chen. Dia mengangkat kepalanya. Matanya mekar dengan kecemerlangan dan kekuatan mental yang menakutkan meresap keluar. Tiba-tiba pola formasi lapisan keempat muncul dengan jelas di depan matanya. Qin-Chen menjentikan tangannya, dan sesaat kemudian dia menguraikan lapisan keempat formasi. Segera kilatan cahaya jernih muncul, dan Qin-Chen segera memasuki lapisan kelima. Melihat kecepatan Qin-Chen, semua orang nampak terkejut. Kecepatan ini terlalu cepat. Selusin napas, Qin-Chen berhasil menguraikan formasi lapisan keempat. Bagaimana semua orang tidak terpesona? Di 3 lapisan sebelumnya Qin-Chen sangat lama, tetapi di lapisan keempat Qin-Chen sangat cepat, dan dia langsung memasuki lapisan kelima. Hanya saja di saat keterkejutan semua orang, di atas lapisan kelima cahaya terang bersinar, dan semua orang melihat bahwa Qin-Chen sekali lagi menguraikan pola formasi lapisan kelima, dan tiba-tiba Qin-Chen langsung melangkah ke lapisan keenam. Melihat itu semua penonton mendidih. Suara tak berujung naik seperti tsunami. Semua orang hampir terpana. Sebelumnya Qin-Chen melewati 3 lantai pertama butuh waktu 3 batang dupa. Tetapi sekarang Qin-Chen melewati lantai keempat, kelima, dan keenam dalam satu gerakan. Kecepatan seperti itu, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.